Hanya Raja Bintang yang tahu yang terbaik, betapa mendebarkannya sekarang. Jika bukan karena penyelamatan Kaisar Gajah Dewa, jaring laba-laba yang tiba-tiba diperketat ini akan cukup untuk memotongnya menjadi potongan-potongan daging cincang. Meskipun tubuh Tao-nya juga luar biasa, tetapi benang ini dapat merobek kekuatan sucinya sendiri, sehingga kekuatan seluruh jaring cacing pasti dapat membunuhnya. Ini seperti jebakan untuk Zerg. Jaring menunggu untuk diburu. Bahkan Wei Lingtian sedikit beruntung. Untungnya, Kaisar Dewa Gajah memiliki pengalaman bertarung yang lama. Jika tidak, hanya karena permaisuri hanya membunuh anti pencuri itu di matanya, dia pasti tidak akan mengingatkan mereka. Namun, sarang laba-laba disingkirkan. Itu hanya letusan dari jebakan. Dan pemburu yang sebenarnya baru saja mengungkapkan martabatnya. Apa yang sedang terjadi? Tanda seru. Karena jarak yang sangat jauh, Ke Tiangxuan hampir tidak bisa melihat layar sekarang. Bahkan ketika Gajah Dewa mengambil tembakan, mereka tiba-tiba menatap mereka dengan kekuatan supernatural dan melihat cahaya yang menjulang yang hampir menghancurkan Raja Pemetik Bintang. Ini, jebakan Zerg. Bagaimanapun, Ke Tiangxuan tahu sesuatu tentang dunia serangga, tetapi ini juga yang paling menakutkan. Benang ini, di alam semesta yang luas, tidak hanya sulit ditangkap, tetapi juga tidak memiliki fluktuasi kekuatan. Anda harus tahu bahwa dalam keadaan normal, jebakan yang dapat mengancam Kaisar muncul di depan Anda, dan itu pasti memiliki fluktuasi kekuatan. Apakah Anda dapat melihat adalah satu hal, apakah Anda dapat melihat adalah hal lain. Tetapi utas ini tidak hanya sangat rahasia untuk dunia yang luas, tetapi juga sulit untuk dipahami. Ini seperti menenun benang sutra ini menjadi jubah Kaisar. Dan jubah Kaisar dikenakan di tubuh pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar, dan prestise Kaisar yang dapat memicu bahkan lebih kuat. Tetapi jubah Kaisar tidak dikenakan di tubuhnya, dan diletakkan di sana dengan tenang. Kecuali bagi mereka yang tahu barangnya, saya khawatir mereka tidak akan dikenali ketika mereka kuat di para dewa. Benang sutra ini benar sekali. Gemuruh. Pada saat ini, bintang-bintang meledak terbuka seperti telur cacing, dan permaisuri harus mengubah niat membunuhnya, menatap dingin ke bintang-bintang yang pecah. Adegan ini juga membuat para kaisar yang kuat dari semua sisi yang selama ini menyaksikan kegembiraan dan mencari peluang untuk merindukan mereka, mengarahkan pandangan mereka pada mereka, menjadi lebih waspada. Lagi pula, jika God Elephant Emperor tidak ada di sana, setidaknya salah satu Wei Lingtian dan King of Star Picking harus mati. Ini adalah Raja Surgawi yang kuat. Terutama kekuatan Raja Pencapaian Bintang, dapat dikatakan bahwa itu pasti berdiri di puncak di wilayah Kaisar. Qin Yichen tidak menyangka bahwa mereka akan menghadapi penyergapan Zerg ketika mereka baru saja melangkah ke dunia cacing. Selain itu, penyergapan ini begitu sunyi dan mengerikan sehingga tidak ada pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar yang dapat mendeteksinya, dan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi dapat mati kapan saja. Gemuruh. Mata Dewa Qin Yichen waspada, bintang-bintang memang membusuk di dalam, dan itu bukan magma inti bumi dan kekuatan internal bintang-bintang yang meledak. Sebaliknya, itu seperti telur cacing. Dan bahkan energi di dalam telur diserap oleh Zerg, hanya menyisakan cangkang kosong untuk kamuflase. Qin Yichen menatap telur yang pecah, ingin melihat martabat Zerg. Sesaat, semua telur pecah, tetapi Qin Yichen terkejut dengan sosok yang muncul dari telur. Ini, apakah Zerg? Tanda seru. Saya harus mengatakan bahwa Qin Yichen masih merasa sakit ketika dia melihat Zerg menyergap pada pandangan pertama. Namun, rasa jijik ini bukanlah Zerg, tapi sosok yang tersembunyi di bintang-bintang. Saya melihat salah satu dari mereka. Itu adalah kepala seperti anjing serigala, setengahnya telah dimakan. Tetapi ia memiliki 5 lengan, 2 di setiap sisi, dan 1 di perut. Tak satu pun dari 5 lengan itu diduplikasi. Di antaranya adalah cakar iblis dari klan iblis darah, bersinar dengan darah merah tua, keras dan dingin, dan lebih banyak lagi yang tampaknya adalah cakar dari klan burung gereja dewa. Ada juga lengan dewa yang sangat kuat. Ini jelas bukan spesies. Tidak hanya itu, sosok ini hanya sebatas kaki. Dan tentunya kaki ini juga berasal dari kaki dewa berkaki satu suku Bifang. Ini hanya anggota badan, belum lagi tubuh sosok ini, yang seluruhnya terdiri dari kain perca. Ini sama sekali bukan spesies. Lebih dari 1 spesies. Angka ini secara harfiah mencakup tubuh dari hampir 10 ras. Ini Zerg. Tanda seru. Qin Yichen dikejutkan oleh kesalahan, dan Putri Wenqing di sampingnya juga ketakutan. Harus dikatakan bahwa tubuh setiap ras mampu mempertahankan keindahan setiap ras setelah ratusan juta tahun reproduksi dan evolusi. Namun bila ciri-ciri dari berbagai ras tersebut disatukan, benar-benar membuat kulit kepala mati rasa dan mual. Mata Yao Yuekong yang terlihat seperti bulan sabit sedikit menyipit, ini hanya sebuah tubuh. Zerg yang mengendalikan mayat ini bersembunyi di dalam tubuh ini. Qin Yichen sedikit gelisah di tenggorokannya pada saat ini, mereka sangat jauh, tidak mudah untuk melihat sosok mual ini dengan jelas. Tetapi tidak peduli seberapa spesifik, bahkan murid ilahi Ke Tiangxuan sulit ditembus.
Tetapi pada saat ini, keunggulan Qin Yichen tidak diragukan lagi jelas. Meski wilayahnya tidak sebaik Ke Tiangxuan, dia telah mengolah mata alam semesta. Mata alam semesta menembus masa depan dan masa lalu, memandang masa depan seolah-olah berada di hadapannya. Selama ia dapat diselimuti oleh ruang dan waktu, ia tidak dibatasi oleh jarak. Jadi mata ilahi Qin Yichen secara bertahap memantulkan galaksi yang cemerlang. Galaksi itu seperti pusaran air, bercahaya dan luas. Dan galaksi ini sepertinya menyusut dengan cepat, secara bertahap menyusut ke langit berbintang tempat Qin Yichen dan yang lainnya berdiri. Qin Yichen bisa melihat dengan jelas, Dewa Kaisar Gajah akan memburu Zerg ini sebentar lagi. Dan ketika dia menembus Zerg, ada keinginan untuk muntah sesaat. Karena sosok-sosok ini dijahit secara paksa dengan seutas benang sutra, sendi-sendinya, juga tengkorak dan anggota badannya, semuanya seperti ini. Ini seperti boneka wayang yang dijahit sembarangan, tapi tidak ada kaitannya dengan kelucuan. Murni seberapa kuat tubuhnya, bagaimana menyatukannya tanpa pandang bulu. Ini hanya salah satunya, ada sayap suci di punggung dan layar burung. Kepala adalah iblis kekar, tetapi tubuh adalah mayat wanita protos ramping. Apakah ini Zerg? Meskipun dia tahu bahwa ini hanya cangkang, Qin Yichen masih merasa jijik. Namun, Kaisar Shenxiang memiliki wajah yang tenang. Melihat tubuh menjijikkan ini, mata tajam Kaisar berangsur-angsur menjadi panas. Benang sutra yang dapat mengancam Raja Surgawi sudah cukup untuk membuat jubah kekaisaran. Zerg ini menjijikkan, tapi juga penuh dengan harta karun. Semua klan Kaisar juga tahu barangnya. Untuk sementara waktu, menahan kengerian, secara bertahap mengeluarkan tentara Dao. Dan dapat dilihat bahwa jika mereka juga memiliki alam Kaisar yang kuat, mereka pasti sudah mengambil tindakan. Pada saat ini, iblis Yue Kong di samping Qin Yichen juga bergumam. Benang sutra ini cukup untuk lengan jubah Kaisar, bukan? Putri Wenxing menutupi bibir Cherry dengan tangannya, sehingga mereka bisa melawan Zerg tanpa masalah. Dia bisa menahannya, tapi dia masih harus melepaskan semua benang sutra dari tubuh kain perca ini. Jubah kekaisaran sangat mewah, melambangkan status agung dari seorang kaisar agung. Tetapi siapapun yang ingin membuat jubah kekaisaran adalah seperti ini.